Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pertemuan ke-13 membahas tentang keputusan tata usaha negara atau besiking. Nah, ciri-ciri dari keputusan tata usaha negara adalah yang pertama, yaitu seperti sifat norma hukum, yaitu individual, konkret yang dijabarkan dalam 4 norma. Yang pertama ada norma umum abstrak, misalnya undang-undang. 2 norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. 3 norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. 4 norma individual abstrak, misalnya izin gangguan atau HO. Nah, dalam praktik administrasi pemerintahan terdapat beberapa keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan sengketa. Apa saja itu? Yang pertama ada keputusan tentang perizinan, status hukum hak dan kewajiban, kemudian ada tentang kepegawaian. Nah, tentu saja itu menimbulkan dampak terhadap orang. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama, keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan atau ketentuan-ketentuan perizinan atau perintah yang terdiri dari perizinan, dispensasi, dan konsesi. Kemudian ada keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang, misalnya subsidi BBM. Kemudian ada keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan seperti pajak dan retribusi. Ada juga keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan, misalnya pengangkatan seorang PNS. Kemudian ada keputusan penyitaan. Nah, menurut PDH, jenis-jenis keputusan tata usaha negara atau besiking menurut doktrin terdapat berbagai rumusan yang dikelompokkan menjadi yang pertama, yaitu keputusan tata usaha negara perorangan dan kebendaan. Contohnya SKPNS dan SIM. Ada juga sertifikat hak atas tanah, BPKB, STNK kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian ada keputusan tata usaha negara deklaratif dan konstitutif. Deklaratif ini contohnya akta kelahiran dan akta kematian. Konstitutif ini contohnya akta perkawinan dan akta perceraian. Kemudian ada keputusan tata usaha negara bebas dan terikat. Nah, bebas ini adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak Freemason dan memberikan kebebasan bagi pelaksanaannya untuk melakukan penafsiran atau kebijakan. Kemudian ada keputusan tata usaha negara yang memberikan beban dan yang menguntungkan. Nah, yang memberi beban ini adalah keputusan yang memberikan kewajiban. Contohnya SK tentang pajak, retribusi, dan lain-lain. Ada juga keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, yaitu keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contohnya SK pemutihan pembayaran pajak yang telah daluarsa. Kemudian ada keputusan tata usaha negara seketika. Nah, ini hanya berlaku sekali, contohnya surat izin pertunjukan hiburan, musik, olahraga, dan lain-lain. Kemudian ada keputusan tata usaha negara permanen yang keputusannya masa berlakunya itu adalah selama-lamanya. Contohnya sertifikat hak milik. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi yang pertama, keputusan tata usaha negara positif pasal 1 angka 3. Keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian ada keputusan tata usaha negara fiktif pasal 3 angka 1. Ada juga keputusan tata usaha negara fiktif negatif pasal 3 ayat 2. Nah, kemudian ada kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kemudian ada delegasi. Delegasi ini adalah dalam hal pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada, bisa orang, bisa juga institusi. Nah, kemudian ada bagirmanan. Nah, kewenangan delegatif atau delegasi yaitu pelepasan wewenang dari atasan kepada bawahan atau dari suatu organisasi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dalam lingkungan organisasi yang sama.
dan penerima wewenang bertindak dan bertanggung jawab sendiri atas segala wewenang yang diterima tersebut. Nah, kemudian syarat pembuatan keputusan melalui cara delegasi dan atribusi harus didasarkan pada undang-undang formal. Nah, ada juga bagian mandat, yaitu pemberian wewenang dari atasan kepada bawahannya dalam lingkungan atau suatu organisasi untuk bertindak atau membuat keputusan untuk dan atas nama atasan yang memberikan wewenang segala tanggung jawab pada mandat tetap pada memberi wewenang. Ada juga fungsi dan aktivitas negara. Menurut Utrecht, hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi, sedangkan administrasi negara mempunyai fungsi mengatur warga negara masyarakat dengan mendapat wewenang di hukum administrasi negara. Ada juga perbuatan hukum administrasi negara atau rehandling. Nah, ini ada terdapat akibat hukum. Menurut Denhan CS, perbuatan hukum material ada maksud untuk melakukan akibat hukum. Nah, perbuatan hukum administrasi negara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara. Objek tata usaha negara itu sesuai pasal 1 angka 3. Nah, ada juga dalam perbuatan hukum administrasi negara ini yaitu besiking yang meliputi unsur-unsur tindakan hukum publik bersifat sepihak, konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ini sifatnya tidak bebas dan harus berdasarkan hukum. Nah, tindakan hukum publik. Kemudian ada perbuatan yang bukan perbuatan HAN. Nah, ini tidak terdapat akibat hukum, tindakannya nyata dan tidak punya maksud itu. Nah, ada kalanya merupakan oreh mati, overdate. Nah, ini perbuatan melawan hukum penguasa. Wewenang publik yang melekat pada jabatan aparat pemerintah atau badan tun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Juga wewenang publik yang melekat pada jabatan aparat pemerintah atau badan tun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, bukan objek tata usaha negara atau TUN. Dan ini sifatnya bebas dan bersifat sepihak. Kemudian ada macam-macam tindakan hukum tata usaha negara. Yang pertama, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum perdata atau hukum private. Seseorang dibebani hak dan kewajiban akibat perbuatan yang dikehendaki sendiri. Kemudian ada yang berdasarkan hukum publik, yaitu menurut hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejabat tun dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Nah, perbedaan antara ketetapan dan peraturan ialah ketetapan atau keputusan tata usaha sifatnya konkret dan khusus, sedangkan peraturan atau undang-undang material sifatnya abstrak dan umum. Kemudian ada slap regeling adalah bahwa peraturan yang pada waktu pengundangannya belum berlaku di beberapa daerah tertentu. Nah, ada dua jenis mengenai kekuatan hukum suatu ketetapan sah, meliputi yang pertama ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis dan yang mengandung ketetapan yuridis. Kemudian ada dua macam kekuatan hukum formal dan material. Nah, kemudian ada macam-macam golongan keputusan tata usaha negara. Di antaranya ketetapan deklaratoir, kemudian ada ketetapan konstitusif, ada prince, ada izin, ada dispensasi, ada lisensi, ada konsensi, ada ketetapan en-malik, dan lain-lain. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.